Selamat datang di Extra Smack, di mana kita akan nge-recap dan nge-review episode SmackDown hari ini tanggal 4 Juli 2026. Sami Zayn buka SmackDown hari ini sebagai Undisputed WWE Champion yang baru. Meskipun agak dibu sama penonton, Sami tetap ngerayain kemenangannya. Dia bilang fans sudah berbalik arah benci sama dia selama 6 bulan terakhir, padahal dulunya pengen banget lihat dia jadi WWE Champion. Sami negasin kalau dia nggak pernah berubah, nggak mau jadi egois atau kejam, dan keberhasilan dia menang sabuk ini ngebuktiin kalau caranya dialah yang paling benar. Dia juga bilang kalau kritikan kayak gimana pun nggak bakal bisa ngehapus pencapaiannya. Intinya, dia bakal selamanya dikenal sebagai WrestleMania Main Eventer, Grand Slam Champion, dan WWE Champion. Mantan juara Cody Rhodes tiba-tiba datang motong perayaan itu dan ngasih selamat ke Sami. Cody ngajak salaman dan Sami pun mau. Pas Cody kelihatannya mau pergi, Sami malah nanya alasan sebenarnya Cody keluar kering. Soalnya dia tahu Cody pasti masih pengen sabuk juara itu. Terus Jey Uso ikut gabung di ring. Jey ngasih selamat ke Sami atas kemenangannya, tapi dia langsung belak-belakan bilang kalau kedatangan dia ke sini itu urusan The Bloodline, yang mana dia harus bawa pulang WWE Championship ke keluarganya. Cody langsung mempertanyakan kenapa Jey masih aja nurutin maunya The Tribal Chief, padahal Jey sendiri udah pernah jadi World Champion. Cody juga ngingetin semua orang kalau dia lagi nungguin pertandingan ulang lawan Sami buat sabuk itu. Sami langsung motong perdebatan mereka dan ngomong ke Cody sama Jey kalau sabuk itu sekarang punya dia. Dia ngingetin Cody soal omongannya dulu yang bilang Sami nggak bakal pernah bisa megang sabuk itu pas Cody masih jadi juara. Dan sekarang, terbuktikan kalau omongan Cody salah. Sami juga bilang ke Jey kalau menurut pandangannya, WWE Championship ini sebenarnya masih ada di dalam keluarga The Bloodline. Terus, dia ngasih peringatan ke mereka berdua buat ngejauh dari dia. Adam Pearce pun masuk dan ngumumin kalau dia bakal jadi General Manager SmackDown sementara karena Nick Aldis dipulangin gara-gara ribut sama Gunther. Pearce ngasih tahu Sami kalau pertahanan gelar pertama WWE Championship-nya bakal diadain minggu depan di Raw. Terus, dia ngumumin kalau Cody Rhodes dan Jey Uso bakal tanding nanti malam. Dan pemenangnya bakal dapat kesempatan buat nantang Sami buat rebutan WWE Championship di Raw. Aku suka sama promonya Sami Zayn di sini. Dia kelihatan agak sombong kayak heel, tapi di sisi lain kelihatan bangga juga akhirnya bisa menangin WWE Championship setelah lebih dari 20 tahun berkarir di bisnis ini. Kerja bagus dari Sami kayak biasanya, soalnya dia emang salah satu bintang yang paling jago ngomong di WWE, apalagi pas lagi jadi heel. Segmen pembuka ini benar-benar padat info karena langsung bikin pertandingan antara Cody Rhodes lawan Jey Uso buat nanti malam, yang mana bakal nentuin siapa yang dapat shot buat WWE title di Raw. Ini jelas jauh lebih seru daripada beberapa main event lain yang kadang kerasa hambar. Di belakang panggung, Katie Kelly nanya ke Charlotte Flair kenapa dia ikut campur di pertandingan Jade Cargill waktu di Night of Champions. Charlotte bilang dia pengen balas dendam ke Jade. Alexa Bliss datang dan bilang kalau dia nggak tahu Charlotte bakal ada di Night of Champions. Charlotte protes soal Alexa yang temenan sama Tiffany Stratton minggu lalu. Tiffany terus nyaut kalau dia nggak butuh bantuan Charlotte. Chelsea Green tiba-tiba masuk dan ngeklaim kalau Jade harusnya khawatir sama mereka. Charlotte akhirnya bilang kalau dia bakal nemuin mereka di ring nanti. Langsung lanjut ke pertandingan pertama di SmackDown hari ini antara Tiffany Stratton, Charlotte Flair dan Chelsea Green tanding lawan Jade Cargill, Michin dan B-Fab. Charlotte sempat dominan di beberapa momen pertandingan sebelum akhirnya Jade balas lewat rentetan gerakan power move buat ngebalikin keadaan. Chelsea Green masuk dan hampir aja menang setelah ngelakuin Rough Rider ke Michin. Di momen-momen terakhir, Chelsea berhasil ngehindar dari pump kicknya Jade dan hampir aja menang lewat roll up. Tapi setelah ngejatuhin B-Fab dari pinggir ring, Chelsea malah ketangkep sama Jade yang langsung ngasih gerakan Jade untuk memenangkan pertandingan. Ya, pertandingan yang standar kayak biasa lah, dimana Jade Cargill ngalahin Chelsea Green tiap kali mereka ada di satu ring yang sama. Kasian juga sih sebenarnya sama Chelsea, soalnya fans tuh dukung dia banget. Tapi dia malah kalah terus di hampir tiap pertandingannya. Anehnya, interaksi antara Charlotte Flair dan Jade Cargill di match ini malah dikit banget, padahal aku sempat ngira bakal lebih banyak.
Diperlihatkan tayangan ulang keributan antara Gunther sama Nick Aldis di Night Out Champions. Gunther nuduh Aldis iri sama dia dan ngatain Aldis sebagai pegulat gagal sebelum akhirnya ngedorong Aldis. Aldis dorong balik Gunther sampai akhirnya dipisahin sama petugas. Dan udah dikonfirmasi kalau mereka berdua dipulangin, terus Aldis sekarang juga lagi kena skors. Di backstage, Adam Pearce lagi teleponan sama Nick Aldis pas Sami Zayn nyamperin dia. Sami protes karena dia kan superstar SmackDown, jadi kudunya nggak perlu pertahanin WWE Championship-nya di Raw. Pearce gak peduli sama keluhan itu dan bilang kalau tampil di Raw itu kesempatan gede, sekalian ngasih kode kalau talent SmackDown yang lain juga bisa aja muncul di sana. Pas Pearce sudah pergi, Sami nyamperin Johnny Gargano di backstage dan berterima kasih karena udah selalu dukung dia selama perjalanan dapetin sabuk juara ini. Sami bilang Johnny itu orang yang selalu bisa diandelin dan ngebantu dia buat tetap jadi diri sendiri. Sami terus minta tolong ke Candice LeRae buat fotoin mereka berdua. Masuk ke pertandingan antara Rey Fenix yang pertaruhkan sabuk Triple A Cruiserweight Championship-nya dari tantangan Elio Del Vikingo. Pertandingan ini dipenuhin sama aksi-aksi terbang berintensitas tinggi di mana kedua pegulat saling nge-counter gerakan andalan masing-masing. Vikingo hampir aja menang setelah ngelakuin Poison Rana dari tiang ring, tapi sayangnya dia meleset pas nyoba Springboard 450 Splash. Phoenix langsung manfaatin momen itu pakai double knee strike sebelum akhirnya ngehabisin Vikingo lewat Mexican Muscle Buster untuk memenangkan pertandingan dan pertahankan Triple A Cruiserweight Championship-nya. Gila, banyak aksi seru di pertandingan ini. Rey Fenix tuh tipe juara yang asik ditonton dan gaya gulanya Elio Del Vikingo klop banget sama Phoenix. Gak heran sih kalau match mereka berdua bisa sebagus ini. Pengennya sih durasinya bisa agak lamaan dikit, tapi mereka benar-benar maksimalin waktu yang dikasih. Di belakang panggung, Katie Kelly nanya ke Julia soal serangan Black Monroe ke dia minggu lalu. Julia bilang dia siap berantem lawan Black kapan aja dan di mana aja. Kiana James tiba-tiba motong dan ngeklaim kalau Julia cuma lagi hoki aja pas lawan dia. Terus tiba-tiba Black Monroe hajar Julia dari belakang, tapi nggak lama Black juga hajar Kiana James ke box peralatan juga. Di belakang panggung, Jimmy Uso nemuin Jacob Fatu dan ngingetin dia kalau Roman Reigns sudah ngasih instruksi yang wajib mereka ikutin. Royce Kiss tiba-tiba nyamperin dan ngeritik Jacob karena mau-mauan aja disuruh-suruh sama Roman. Royce bilang kalau keluarga itu dibentuk dari loyalitas, bukan cuma darah. Terus dia ngingetin Jacob kalau mereka udah bareng-bareng selama 14 tahun. Jimmy langsung nyaut dan nanya, apa hal itu masih berlaku sampai sekarang? Tapi Jacob milih nggak ngejawab dan langsung jalan pergi bareng Jimmy. United States Champion Trick Williams masuk ke ring bareng Lil Yachty sebelum akhirnya dipotong sama Carmelo Hayes. Melo bilang kalau Ricky Sainz gagal ngalahin Trick di Night Out Champions. Jadi sekarang jelas dong kalau dialah penantang berikutnya. Dia emang muji kepopuleran Trick, tapi Melo ngeklaim kalau Trick udah bikin sabuk United States Championship cuma jadi aksesoris doang. Padahal harusnya jadi sabuknya para petarung tangguh. Melo bilang dialah orang yang udah ningkatin kasta sabuk gitu dan ngerasa nggak ada yang lebih kenal Trick dibanding dia sendiri. Liliati langsung belain Trick dan bilang kalau Trick itu juara yang hebat. Dia ngomong ke Carmelo kalau Melo bakal dapat pertandingan minggu depan, tapi bukan buat perebutan United States Championship. Katanya, Trick masih butuh lawan-lawan lain sebelum ngasih Melo kesempatan dapat title match lagi. Trick bilang dia tahu banget soal Melo karena sejarah masa lalu mereka, terus dia langsung ngeplak Melo. Pas Trick mau keluar ring, Melo langsung ngebalas lewat gerakan dive. Melo bahkan nantang Lil Yachty buat berantem, tapi Trick langsung nahan Yachty biar nggak ikutan ricuh. Segmen ini malah bikin Trick Williams kelihatan kayak karakter heel, padahal aslinya kan nggak gitu. Carmelo Hayes emang keren sih di sini, promonya agresif pas nyindir Trick, tapi tetap kelihatan kayak babyface yang keren dan gampang disukai. Lagian, aku bisa ngelihat ada kemungkinan Melo bakal ngalahin Trick di match biasa dulu buat mancing ke arah pertandingan perebutan sabuk nanti. Di backstage, kelihatan Danhausen lagi ada di labnya bareng The Miz dan Kit Wilson pas Matt Cardona datang. Danhausen lagi bahas tentang pertandingannya yang bakal datang lawan Jerry McDonough di acara Saturday Night Main Event di Madison Square Garden. Terus dia minta tolong Cardona buat nyalain salah satu alatnya. Pas Cardona nyalain, eksperimen itu malah bikin The Miz sama Kit Wilson kesetrum. Lanjut ke pertandingan antara Women's Tag Team Champion Brie Bella yang ditemenin sama Paige
tanding lawan Laney Reid yang dijagain sama Fallon Henley dan Jessie Jane di sudut ring. Bliss sempat mendominasi sebagian besar pertandingan dan sempat ngelakuin yes lock di menit-menit akhir, tapi gangguan dari Fallon bikin Paige ikut campur di luar ring. Bliss sempat keluar ring bentar buat ngurusin keributan itu, dan pas dia balik masuk ring, Laney langsung nyergap dia pakai running knee untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan yang pendek sih ini, cuma buat ngasih kemenangan ke Laney Reid atas Brie Bella, yang padahal statusnya salah satu pemegang sabuk tag team. Kalah jumlah emang ngaruh banget di sini, gara-gara cewek-cewek di luar ring ikut campur bikin Brie kepancing buat nyamperin Fallon Henley. Makanya Laney bisa manfaatin momen itu buat menang. Kayaknya ini bakal bawa faksi Fatal Influence masuk ke perebutan sabuk juara dalam waktu dekat. Masih di belakang panggung, R-Truth berhasil ngalahin Nathan Frazer dalam lomba makan hotdog. Pas Damian Priest sama R-Truth lagi berdua, mereka disamperin sama War Raiders yang ngingetin soal tantangan mereka sebelumnya. Truth salah paham dan malah ngira mau ditantang lomba makan hotdog lagi, tapi Priest langsung ngelurusin kalau mereka nerima tantangan pertandingan title versus title. Priest juga nambahin karena Nick Aldis lagi nggak ada, pertandingan ini bakal diresmin buat acara SmackDown ke depannya. Di tempat lain di backstage, Finn Balor nyamperin Cody Rhodes dan ngasih semangat ke Cody buat ngerebut kembali WWE Championship. Finn bilang salah satu alasannya pindah ke SmackDown tuh emang buat nyicipin tanding lawan Cody demi sabuk itu. Gak lama setelah itu, Tama Tonga nyamperin Finn Balor dan bilang kalau dia udah minta petunjuk dari para tetua soal masa depannya. Tama Tonga tiba-tiba nyerang Finn dari belakang dan bantuin Tama buat ngeroyok Finn di backstage. Tama bilang dia pengen nutup buku masa lalunya dan ngegertak kalau Finn Balor bakal jadi korban berikutnya. Waktunya main event. Cody Rhodes tanding lawan Jey Uso, di mana pemenangnya bakal dapat tiket buat nantang semi main dalam perebutan WWE Championship di Monday Night Raw minggu depan. Pertandingan berjalan seimbang dari awal sampai akhir, mereka berdua sama-sama bisa nge-counter gerakan andalan masing-masing. Jey hampir aja menang setelah ngasih gerakan spear dan Uso splash, sementara Cody ngebalas lewat Cody Cutter, spear dan satu crossroads yang ternyata belum cukup buat nyelesain pertandingan. Di momen-momen terakhir, Jey sempat nyoba ambil kendali lagi pakai sleeper hold sebelum akhirnya Cody bisa lolos, nge-counter serangan terakhir Jey dan ngasih crossroad yang kedua kalinya untuk memenangkan pertandingan. Cody Rhodes akhirnya keluar sebagai pemenang dan bakal nantang semi main buat rebutin Undisputed WWE Championship di Monday Night Raw. Kemenangan yang mutlak yang bagus buat Cody Rhodes buat dapat pertandingan ulang demi WWE Championship. Menurutku, mereka berdua udah kerja keras, pertandingannya menghibur dan Cody dapat kemenangan yang meyakinkan. Jey Uso juga nunjukin ketangguhannya dan hampir aja menang, tapi emang susah banget sih buat bikin Cody KO sampai hitungan 3. Aku nggak kaget sama hasilnya. Jujur, aku pengen Sami Zayn tetap nahan sabuknya minggu depan, tapi aku agak khawatir WWE bakal langsung balikin sabuk itu ke Cody Rhodes gara-gara si Empang mau balik. Dan itu bisa jadi cara buat ngeset pertandingan Cody lawan Punk buat WWE title di SummerSlam. Kalau misal Sami beneran bisa menang lawan Cody terus lanjut sampai SummerSlam, aku sih bakal seneng banget. Tapi ya nggak tahu juga bakal kejadian kayak gitu apa enggak. Oke, secara keseluruhan menurutku ini tontonan yang menghibur dan rasanya cepet banget selesainya. Mungkin gara-gara aku nonton di Netflix jadi nggak kepotong iklan sama sekali ya. Gak tahu kenapa berasa cepet banget tapi aku nikmatin kok. Pertandingan Cody Rhodes lawan Jey Uso tadi benar-benar tipikal main event yang bagus di era sekarang dan kemenangan Cody itu masuk akal. Aku juga suka matchnya Rey Fenix lawan Vikingo. Emang gak ada alur ceritanya sih, tapi ini murni buat nunjukin gulat gaya lucha libre khas Triple A. Dan menurutku keputusan cerdas buat pakai jatah durasi SmackDown demi promosi itu. Segmen promo di awal tadi antara Sami Zayn, Cody Rhodes dan Jey Uso juga digemas pintar dan jadi cara yang pas buat ngebuka acara. Tapi menurut kalian gimana SmackDown hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jangan lupa tonton video recap dan review Night of Champions 2026 di mana Sami Zayn akhirnya menangin WWE Championship. Serta subscribe, like, bunyiin lonceng biar nggak ketinggalan berita dan updatean terkini tentang WWE.